Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas perbedaan antara oli full synthetic PaO dengan full synthetic grup 3+. Ya. Sebenarnya ya ada full synthetic grup 2, tapi kita bahas full synthetic grup 3+. Kenapa? Karena penulis ini barusan nonton videonya Welty, ada Pak Arif atau siapa itu ngomong bahwa oli grup 3+, oli sintetik full sintetik grup 3+ itu lebih cocok untuk Indonesia daripada PaO. Katanya PaO itu unggulnya hanya di suhu dingin saja. Jadi untuk keperluan di Indonesia yang grup 3+ itu lebih bagus. Nah, penulis ini kan informasinya itu sumbernya dari data ya. Dan ternyata data yang penulis miliki itu sudah tidak relevan. Jadi di sini ada data GTL PaO. Jadi kita mau bahas apa sih sebenarnya keunggulan oli PaO dibanding oli grup 3+. Di sini ada GTL dan PaO. GTL itu adalah gas to liquid yang merupakan proses yang dilakukan untuk menghasilkan proses oli grup 3+. Kalau di sini penulis ngomong oli artinya bahan dasar olinya ya. Jadi bahan dasar oli itu akan sangat mempengaruhi hasil. Ada sih buktinya tapi yang Infinium tadi ya. Ke halaman piro 17. Kalau nggak salah di sini ya. Kita bisa lihat bahwa base stock bahan dasar oli itu punya efek yang sangat besar. Ini uji oksidasi sama kandungan aditifnya, yang beda cuma bahan dasar. Ini hasilnya seperti ini. Warna coklat, biru, ungu ini biasanya menentukan bahan oli. Yang ungu biasanya itu PaO, biru ini grup 3+, coklat ini mungkin grup 2 gitu ya. Jadi dari sini, ini dari angka oksidasi ya. Ini dari sini kelihatan bahwa hanya dengan beda bahan dasar olinya, kemampuan menahan panasnya bisa beda. Aditif yang lain-lain sama tapi hasilnya bisa beda. Kita skip ya. Nah, di sini ada data GTL versus PaO. Perhatikan bahwa GTL 3 ini harus dibandingkan dengan PaO 3. Karena apa? Kita membandingkan dari kekentalan. Ini 2,7 CST pada 100 derajat Celcius. Ini 7,0 CST pada 100 derajat Celcius. 7,0 CST ini adalah SAE 0W20 cc. Kita untuk tahu kekentalan perlu tahu yang namanya SAE J300 ya. Nah, ini ya. Kita lihat angkanya kinematic viscosity pada 100 derajat Celcius. Angka 7 tadi rupanya termasuk ini SAE 20W atau ini SAE 20 ya. 5,6 sampai 9,3 itu adalah SAE 20. Jadi untuk kekentalan SAE 0W20 kita pakai yang ini. Kita lihat bahwa di sini GTL malah viscosity indeksnya lebih tinggi, 147.
sementara PAO 134. Ini malah GTL-nya yang lebih tinggi ya, viscosity index-nya. Pour point-nya tapi ini beda jauh. Ini cuma min 39, ini sampai minus 54. Artinya di suhu minus 50 derajat Celcius yang ini sudah tidak bisa dituang, ini masih bisa dituang. NOAC volatility juga yang GTL ini sangat baik ya. Nilainya cuma 2. Yang ini 5, lebih besar. Jadi dari sisi ini kelihatan bahwa oli GTL itu unggul ya. Terus tapi ya kita juga perhatikan bahwa viscosity index-nya kecil, 147, 134. Penulis ngomong gini karena dari Pak Arif Welty itu ngomong dia kalau produksi oli viscosity index-nya harus 180. Kalau di bawah 180 dia nggak mau terima. Jadi artinya kalau dia beli bahan oli yang ini untuk 0W20 atau ini mungkin 0W16 ya. Kalau 16 sih sorry. Ini nggak 16 sih, maaf. Harusnya cari yang baru. Nah ini bila dia pakai 0W16 viscosity index-nya 144, pakai 0W20 147. Untuk jadi 180 berarti dia harus nambahkan viscosity index improver. Nah, padahal dari referensi manapun ngomong kalau pakai viscosity index improver itu akan mengurangi shear stability. Kalau pingin bagus harus pakai yang shear stable viscosity index improver, artinya perubah viscosity index yang lebih tahan shear. Tapi itu pun masih punya kelemahan mengurangi shear stability. Nah, tapi ya balik lagi ke GTL GPAO. Jadi ini datanya bisa disimpulkan bahwa yang GTL itu lebih tahan penguapan, pour point-nya tapi lebih buruk, viscosity index-nya tapi lebih baik. Kalau kekentalan ya ini pasti di set sama persis ya. Contoh berikutnya adalah ini ya. Ini ada grup 3 dari A, B, C, terus ada yang dari gas to liquid. Anggap aja dari Shell gitu ya. Terus ini dari PAO. Ini tahun 2005 ya. Yang ini tahun 2002. Jadi ini NOAC volatility-nya ini maksimumnya bisa sampai 15, sementara yang GTL 14,5. Yang PAO 12,7. Ini kekentalannya kebetulan yang 0W16 ya. Kira-kiranya 0W16 4,0 atau 3,8. Tapi ini pour point-nya. Ini minus 21. Ini bisa lebih kecil daripada minus 64 derajat Celcius. Jadi di suhu rendah itu bisa sangat baik sekali ya, olinya masih bisa mengalir, PAO seperti itu. Di video-video sebelumnya penulis menggunakan data ini, tapi ternyata di informasi yang lebih mutakhir nggak begitu. Jadi ini data tahun 2005, ini tahun 2002. Nah, ternyata ya ini penulis ambilnya dari ExxonMobil Low Viscosity Poly Alpha Olefin Spextrasin Low Vis PAO. Di sini ada data ya. Data yang menunjukkan bahwa volatility-nya oli itu ternyata kalau sudah encer sekali, ini 0W16 mungkin ya. Sementara ini dari sini ke sini, dari sini ke sini itu adalah 0W20. Ternyata PAO itu unggul ya. Apalagi ini sorry, gak kelihatan ya. Ini ungu PAO, biru grup 3, hijau grup 2. Jadi kalau di di kekentalan 10W40 ya, itu
volatility-nya kelihatan setara ya, unda-undi lah, enggak, bedanya cuma dikit. Ini tentu mestinya produknya dari Exxon Mobil Chemical ya. Tapi terus mulai dari ini berapa? 6 itu yang PAO lebih unggul. Tapi ini kalah dibandingkan dengan grup 3. Jadi grup 3 ini rupanya lebih unggul dari PAO untuk kekentalan 8. Kekentalan 8 ya, mana tadi? Ini ya. 8 ya, anggap aja saya 20 ya. Jadi di kekentalan 8 ya saya 20, itu grup 3 penguatannya lebih baik ya, lebih rendah. Nah ini tapi ketika sangat encer sekali, oli PAO yang jauh lebih unggul daripada yang lain-lain. Jadi kita untuk membandingkan data penguapan ini, kita juga harus memperhatikan kekentalan oli pada suhu 100 derajat. Harus memperhatikan SI grade-nya ya. Jadi ini data pertamanya. Terus ini viscosity index. Penulis nggak tahu PIB ini apa. Tapi typical mineral oil disebut kelompoknya di sini, dan ternyata viscosity index-nya PAO itu bisa sangat tinggi sekali ya. Ini 100 CST itu besar sekali. Sementara oli-oli misalnya yang 20W50 itu lebih besar dari 16,3. Jadi kira-kira di sinilah. Dari sini kita bisa lihat bahwa PAO itu viscosity index-nya sangat tinggi. Jadi ketika olinya kental, viscosity index-nya sangat tinggi. Jadi ini ya yang perlu kita perhatikan. Harus diperhitungkan di suhu berapa, di kekentalan berapa oli yang dibandingkan ini. Jadi dari data di sini bisa dilihat bahwa kalau olinya kental, PAO itu viscosity index-nya jauh lebih tinggi. Kalau encer bakal mendekati. Mana lagi data? Nah, yang ini adalah data berdasarkan suhu minus 30 derajat Celcius. Jadi di suhu minus 30 derajat Celcius, angka yang lebih rendah itu akan lebih baik. Dan di sini untuk oli PAO itu di kekentalan 8 CST di suhu 100 derajat Celcius itu lebih baik daripada oli grup 3 mineral ya. Jadi di sini grup 3 itu masuk mineral. Walau dari Welty ngomong grup 3 itu full sintetik, kalau kita baca-baca dari sumber-sumber pelumas dari pabrikan oli, dari yang jual bahan dasar oli, yang jual aditifnya, kita bisa temukan bahwa grup 3 itu masuk mineral. Ya wis ini ya. Jadi untuk PAO versus grup 3 mineral oil, jadi nggak ada istilah grup 3 synthetic oil kalau di sini ya. Maaf soal judul tadi awal-awal ngomong kayak gitu, tapi itu kan persepsi orang Indonesia. Kita lihat ini sekarang dari persepsinya industri oli, dan terlihat bahwa untuk minus 30 derajat Celcius oli yang kental itu untuk PAO Jadi kita lihat di sini bahwa di suhu minus 30 derajat Celcius untuk kekentalan yang sama PAO selalu lebih encer daripada oli grup 3. Nah, ini juga data dari Exxon Mobil, modelnya poly alpha olefin plus spectracin plus PAO. Jadi dari sini kita bisa lihat data bahwa untuk penguapan ternyata yang dari spectracin PAO ini lebih unggul ya daripada oli grup 3 ya. Jadi bisa dilihat di sini
bahwa spektrasin itu lebih unggul. Nah, tentu ini mungkin sengaja yang nggak diperlihatkan yang di kekentalan lebih tinggi. Tapi di kekentalan 6 ini terlihat bahwa PaO lebih unggul. Ini juga ada juga ya, konvensional PaO versus spektrasin, terlihat yang punyanya ExxonMobil lebih unggul ya. Ini ada referensi lain ya, spektrasin max PaO, low viscosity, low volatility. Nah, dari sini kita bisa lihat VB Fuel Economy Improvement 0W12 ya. Dari data ini kelihatan bahwa U-base 4 plus yang GTL3 itu kalah spektrasin max yang dicampurkan GTL3 ya. Dari sisi fuel efisiensi ya, peningkatan kemampuannya kalah dari spektrasin max 3,5, kalah dari menang lawan PaO 3,6. Jadi di sini PaO dan GTL dari sisi ekonominya itu lebih menang PaO ya. Ini hubungannya dengan NOAK. Kita lihat angkanya ya. Dari sini kelihatan bahwa angka penguapan dari mana nih, spektrasin itu masih lebih baik daripada warna biru hijau. PaO lain lebih baik daripada grup 3 plus atau grup 3 biasa. Jadi di sini ya, ini bisa lebih baik. Kestabilan oksidasi pun diperlihatkan lebih baik ya. Angkatannya yang merah ini ya. Jadi yang grup 3-nya ini angka oksidasinya lebih buruk ya daripada yang spektrasin ini ya. Ini mestinya menunjukkan angka kekentalan juga. Ini Toyota Fuel Economy 0W8. Ini lawan ester, spektrasin lebih baik. Untuk efisiensi, traction coefficient mestinya makin besar makin buruk, lower is better. Ini yang grup 3, grup 2 plus atau grup 3 di sini, konvensional PaO di sini, spektrasin di sini. Jadi ini mestinya data industri ya, nggak akan ngasih data yang yang sembarangan. Di sini bisa kelihatan untuk oli encer, oli PaO itu unggul ya dari sisi licin atau tidaknya. Apa maneh. Nah, ini kebetulan ada data juga. Ini ada grup 3 plus dari pabrik A, pabrik B, dan grup 2. Di sini bisa kita lihat kekentalannya yang angka segini ya, encer, oli encer ini. NOAK-nya ini ada yang 11, ada yang 17, 12,4, 13, 11,9, 40,6. Ini yang grup 2 penguapannya sangat parah sekali ya dibanding yang lain-lain. Sementara itu grup 3 ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk. Jadi yang ini merek khusus, mereknya ExxonMobil, dia lebih baik daripada oli grup 3 plus ya. Jadi full sintetik, kalau dari data ini full sintetiknya punya ExxonMobil itu secara penguapan angkanya lebih baik daripada yang grup 3 plus. Dan tentu grup 3 plus juga lebih baik, jauh lebih baik daripada yang grup 2. Sementara grup 3 plus ini ada yang lebih baik, ada yang lebih buruk dari PaO. Jadi rupanya tergantung dari merek juga. Tapi ini bisa kita lihat dari pour point ini jauh ya, titik tuangnya ini ya. Ini ada yang kalau NOAK-nya besar, ininya juga besar ya, pour point titik tuang. Kalau NOAK-nya kecil, titik tuangnya juga bisa baik juga. Tapi semuanya ya, termasuk yang grup 2 kalah jauh dengan oli PaO.
Di sini ada viscosity index juga. Dan viscosity indexnya rupanya yang grup 3 plus lebih baik daripada PaO, tapi angkanya juga masih tidak terlalu besar, hanya 134, 129, masih belum nyampe 180 itu ya. Apalagi yang grup 2 kecil sekali. Jadi ini data yang lebih mutakhir, lebih terakhir lah ya, lebih up to date sekarang. Ini ada oksidasi juga ya, mestinya ini lebih besar, lebih baik. Jadi ini yang punyanya ExxonMobil jauh sekali meninggalkan yang PaO merek lain, juga grup 3 plus ya. Kalau yang ini referensinya ya, referensi ini cara membuat PaO gimana, keunggulannya. Ini salah satunya ada deposit yang minim. Deposit itu artinya ya karena oksidasi, kestabilan oksidasinya lebih baik ya, inilah RPVOT ini ya, D2272B standar ASTM nya. Angka antioksidasi yang lebih baik itu akan mencerminkan lumpur dan keraknya akan lebih sedikit. Tapi ya seperti kita lihat angkanya kayak gini lah. Ini untuk pencegahan ya, bukan untuk pembersihan, pencegahan oksidasi. Oh, ini kelemahannya tidak biodegradable, lubricity-nya kalah dibanding PAG, mineral oil dan ester, pelarutannya juga kurang, kompatibilitas terhadap seal ini maksudnya adalah dari sisi seal shrinkage ya. Jadi kalau pakai PaO bahannya kan kisut seal itu, jadi untuk kompensasinya ditambahkan ester biar enggak kisut sealnya. Tapi sebagai oli kalau sudah lulus standar API dia akan akan punya kemampuan kompatibilitas terhadap seal yang baik ya. Ada lagi ini yang tadi Infinium ya. Infinium ini jualan aditif juga. Dari sini kita bisa lihat macam-macam volatility ya, percent off ketika dipanasi 371 derajat, baik gross mbuh lah wis. Jadi ini kelihatan ya, kalau makin kental bisa jadi mendekati 0 ya habisnya. Tapi grup 1 itu sudah mulai dari kekentalan manapun sudah penguapannya sudah banyak. Walau anehnya untuk mesran SE40 nggak termasuk kayak gini, anehnya ya, nggak tahu lagi lah. Tapi grup 2 itu kayak gini, grup 3 kayak gini. Nah PaO itu kayak gini, cuma ini ada interseksi ya. Kalau sudah encer sekali kok PaO nya kalah, atau aneh ini. Nah ini adalah data dari Noria ya, Machinery Lubrication mana ini Noria ya, ini sih right track orang grup 3 dan PaO. Ini yang harus jadi poin yang jadi perbandingan dari sisi PowerPoint. Ketika suhu dingin, penguapannya, kestabilan oksidasinya. Dan ini cold cranknya ini ketika start mesin dingin, PaO cenderung lebih baik. Jadi lebih encer olinya daripada grup 3 atau grup 2. Ini penguapannya. Ini PaO sedikit lebih baik daripada grup 3, jauh lebih baik dari grup 2. Kestabilan oksidasi ini grup 1 semua ya, grup 1 dengan aditif, grup 2 dengan aditif. Jadi kestabilan oksidasi akan jauh meningkat ya ketika ditambahi aditif. Jadi mau dimanapun kalau tambahi aditif, kestabilan oksidasinya akan jauh lebih baik. Ini juga contohnya oli hidrolik ya. Ini
oksidasinya grup 1, 2, 3 PAU. PAU lebih baik antioksidasinya. Apa maneh? Ini menjelaskan juga bahwa di berikutnya oli PAO ini atau grup 3 ini juga masih terus dikembangkan, sehingga ya seperti bisa kita lihat dari sinilah ya. Dari sinilah bisa sampai beda jauh ya NOAC volatility-nya dengan yang sudah ada di sini. Jadi wis grup 3-nya, grup 3 plusnya jadi nggak lebih unggul dari PAO karena sudah ada yang bisa mengungguli. Ini CP Chemical menunjukkan NOAC sama CCS juga. Ini menunjukkan angkanya lebih baik ya daripada yang grup 3 plus. PAO lebih baik. Ini generasi berikutnya PAO jauh lebih baik lagi. Ya mungkin ini menunjukkan datanya ini ya. Dari datanya ExxonMobil, PAO-nya jauh lebih baik ya. Jadi ini PAO normal, ini anggap aja punya ExxonMobil kayak gitu. Oh iya, ini datanya sumbernya dari ExxonMobil. Jadi ya perkembangan terbarunya kemampuan PAO jauh lebih baik. Ini ada oli A, oli B. Oli B ini mempunyai rasio PAO yang lebih banyak daripada oli A. Nulis langsung lihat ke hasilnya ini ya. Ini perbandingan ausnya antara PAO dan grup 3 plus. Kayak gini. Jadi bisa beda jauh ya. Ini local micropitting damage. Jadi terjadinya micropit itu lebih banyak terjadi pada oli A yang sedikit PAO-nya. Ini juga normalize one area, tempat-tempat yang ausnya itu lebih baik di oli yang banyak PAO-nya. Terus ini mungkin ya perwakilan yang tadi ya, makin rendah suhunya PAO-nya jauh lebih stabil ya. Sementara yang grup 3 plus akan jauh sangat mengental. Grup 3B, grup 3A dari pabrik A atau B juga jauh lebih meningkat kekentalannya. Mana-mana datanya. Maaf penulis ini nggak ngerti ya cara baca data ini. Tapi ya ini tadi ya rupanya yang paling mewakili ya. Jadi penulis pakai data ini ya, ini ya. Ternyata di yang paling baru oli PAO sudah lebih baik kemampuannya, apalagi PowerPoint bisa mencapai minus 78. Secara NOAC untuk kekentalan yang setara ternyata bisa lebih baik dari grup 3 plus, walau secara viscosity index kalah ya. Viscosity indexnya maksimum 128. Tapi ya ini tergantung dari implementasi nanti dari pabriknya sendiri. Dia akan tetap mempertahankan viscosity index ini atau nambahkan viscosity index improver. Kalau ditambahkan improver maka ya kemampuan olinya akan turun, shear stability-nya akan turun. Apa maneh sih yang perlu diperhatikan? Oh ya, secara oksidasi, daya tahan oksidasinya yang PAO kelas baru itu jauh lebih baik daripada yang PAO lama ataupun yang grup 3 plus, apalagi dibanding grup 2. Grup 2 ini juga sebenarnya macam-macam ya angkanya ya. Pabrik satu bisa beda dari pabrik lain. Yang sama-sama dari bahan daur ulang pun ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi ya kesimpulannya adalah kalau kita lihat perkembangan yang sekarang ini dari produk ExxonMobil Spectracin Max ini, secara kemampuan itu jauh lebih meningkat daripada yang generasi PAO sebelumnya atau grup 3 plus yang keluar pada tahun 85 atau 90 gitu ya.
Jadi grup 3 plus ini sudah mulai ketinggalan lagi oleh PAO dari sisi daya tahan oksidasi, dari sisi NOAK-nya, apalagi dari sisi power point-nya, titik tuangnya. Itu masih tetap jadi keunggulan PAO walau PAO teknologi lama. Jadi ini jelas ya bahwa kalau ingin oli full sintetik yang tipe encer, yang tipe 0W20, 0W16, 0W8 itu PAO masih tetap pilihan terbaik, apalagi kalau dipergunakan di daerah dingin. Oli grup 3 plus dengan harga yang jauh lebih murah itu bisa menyamai oli PAO di beberapa faktor ya, tapi tetap ada yang kalah ya. Terus sayangnya ya, antara oli PAO yang harusnya sifatnya lebih baik dengan oli grup 3 plus kan harganya harusnya beda jauh. Tapi yang kita lihat di pasaran, oli grup 3 plus itu harganya bisa menyamai oli PAO. Walau juga ada yang grup 2 ya. Ada yang grup 2 itu harga juga bisa menyamai oli PAO. Contohnya ya waktu yang penulis beli lah, oli 9 circle yang full sintetik harganya sekarang 390.000 per liter. Oli Apogeo ya yang buatannya Welty itu 250.000 per liter, padahal katanya grup 3 plus. Sementara itu oli PAO, oli yang bisa kelihatan dari power point-nya minus 60 derajat Celcius, oli Ravenol VST ya, kelasnya akan sama. Itu harganya di Indonesia 300.000 dibanding 250.000. Padahal yang satunya PAO, yang satunya grup 3 plus. Jadi sayangnya ya, walau secara teori grup 3 plus ini jauh lebih murah dari PAO, di produk di pasaran harga bisa malah lebih mahal ya yang grup 3 plus daripada yang PAO. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.